Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang saya ambilkan sebagai belajar mengucap syukur. Sebelumnya mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 438, bait pertama dan ketiga. Apapun juga menimpamu. Sebelum kita bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan, serta kita akan merenungkannya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan, ketika pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bangun pagi hari ini dan juga menghirup udara segar yang Tuhan sediakan buat kami. Dan kami sebentar akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin, menyertai dan memberkati kami. Dan kuasa Roh Kudus berkarya sehingga kami boleh mengerti akan apa yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kami. Pakailah juga hamba-Mu ini untuk menyatakan, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita membaca dari bagian perikop dari Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Perikop ini diberi judul ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa,
datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita semua yang berbahagia adalah yang mendengarkan, merenungkan, menyimpan di dalam hati serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema doa pagi hari ini adalah belajar mengucap syukur. Tidak terasa 2 minggu lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Jumat Agung yang kita rayakan sebagai peringatan hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam perikop ini yang tadi kita baca, Yesus berada di dalam perjalanan menuju Yerusalem, menuju tempat di mana Yesus harus menderita dan mati di kayu salib di Golgota. Meskipun dia tahu bahwa jalan menuju Yerusalem itu adalah jalan penderitaan, namun Yesus dengan penuh kasih, dia tetap dan terus memberitakan berita Injil keselamatan. Dalam perjalanannya itu, Yesus menyusuri wilayah perbatasan Samaria dan Galilea. Dan ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta memohon kepada Yesus, memohon belas kasihan untuk kesembuhan dari sakit kusta yang mereka derita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang menderita sakit, apalagi sakit yang parah, pasti berharap sembuh. Demikian juga dengan orang-orang yang menderita sakit kusta ini. Karena mereka selain menderita sakit, mereka juga menderita secara sosial. Karena mereka disingkirkan, mereka dikucilkan, karena mereka najis. Orang Samaria
pada waktu itu dianggap hina oleh orang-orang Yahudi. Dan di antara 10 orang yang menderita sakit kusta yang disembuhkan oleh Yesus, ada seorang yang berasal dari Samaria. Bayangkan Bapak Ibu, sebagai orang Samaria yang sehat, sudah direndahkan, dihina oleh bangsa Yahudi. Apalagi sudah demikian menderita sakit kusta. Jadi selain dihina, dia dikucilkan, disingkirkan, dan dia adalah orang yang najis. Namun pada pagi hari ini kita bisa belajar dari sikap orang Samaria ini. Paling tidak kita akan melihat ada 6 hal yang kita bisa belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, senasib sepenanggungan. Di antara 10 orang yang menderita sakit kusta, mereka sudah mengalami satu penderitaan yang sama, yaitu dikucilkan, disingkirkan, dan mereka najis. Jadi mereka 10 orang kusta ini merasa senasib dan sepenanggungan. Kenapa? Karena mereka mempunyai persoalan yang sama. Meskipun ada orang Samaria, ada orang Yahudi yang secara umum, secara normal mereka bermusuhan atau orang Samaria dimusuhi, dihina, direndahkan. Tetapi pada situasi ini mereka merasakan senasib dan sepenanggungan. Jadi saudara-saudara, ketika orang mempunyai satu persoalan yang sama yang dihadapi, entah itu dari ras apa, entah itu dari agama apa, entah itu dari suku apa, yang tadinya mungkin bertentangan, yang tadinya bermusuhan, tetapi karena mempunyai kepentingan yang sama, mereka dipersatukan. Tidak ada lagi pemisah-pemisah di antara mereka. Inilah yang luar biasa yang terjadi ketika orang mempunyai suatu fokus, suatu tujuan yang sama. Demikian juga dengan orang-orang yang terkena sakit kusta ini. Yang kedua adalah iman. 10 orang kusta ini mengharapkan, meminta belas kasihan Tuhan, yaitu kesembuhan dari sakit kusta. Dan mereka percaya bahwa Yesus itulah yang mampu menyembuhkan, mentahirkan mereka dari sakit kustanya. Meskipun mungkin ada yang yakin bahwa iman mereka, percayanya sungguh-sungguh bahwa Yesus mampu memulihkan mereka. Mungkin ada di antara mereka yang mempunyai iman tetapi ragu-ragu apakah bisa sembuh atau tidak, tetapi tetap meminta. Dan mungkin ada juga di antara mereka yang sekedar ikut-ikutan, yang lain ikut saya juga ikut. Itu yang kita lihat dari iman. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk pergi kepada imam-imam, mereka lakukan. Dan hal yang ketiga adalah ketaatan. Yesus mengatakan bahwa mereka
supaya pergi menemui imam-imam. Di dalam tradisi Yahudi, seseorang yang sudah sembuh dari sakit kusta harus pergi kepada imam untuk dilihat oleh imam dan dinyatakan sembuh. Tetapi kita lihat pada perikop ini, 10 orang ini masih dalam keadaan sakit kusta. Dan Yesus mengatakan, pergilah kepada imam-imam. Artinya mereka dalam kondisi masih sakit. Yang dalam tradisi Yahudi seharusnya mereka yang sudah sembuh, yang sudah pulih dari sakit kusta baru datang kepada imam. Tetapi kita lihat ketaatan dan iman itu membuat mereka pergi untuk menemui imam-imam seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang keempat adalah mujizat. Iman, percaya, serta ketaatan akan perintah Tuhan Yesus yang dilakukan oleh para orang yang sakit kusta ini, 10 orang itu mengakibatkan atau menghasilkan mujizat kesembuhan. Seandainya mereka mengatakan, "Loh, saya belum sembuh, kenapa harus pergi menemui para imam?" Mereka tidak akan mengalami mujizat kesembuhan. Tetapi karena iman, percaya, ketaatan yang mereka lakukan atas apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, mereka mengalami mujizat kesembuhan. Yang kelima, bersyukur atau mengucap syukur. Bapak Ibu, ternyata hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus sambil memuliakan Allah dan untuk mengucap syukur karena telah disembuhkan, karena telah ditahirkan dari sakit kustanya. Siapa dia? Dia adalah orang Samaria. Lalu Yesus bertanya dan berkata kepada orang itu, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali dan memuliakan Allah selain dari seorang asing ini?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan saja dapat menjadikan orang menjadi sombong rohani. Karena merasa sudah taat, maka dia menjadi sombong. Lihat 9 orang kusta dari bangsa Yahudi itu yang telah ditahirkan. Mereka sombong, mereka tidak mau merendahkan diri sebagai tanda kerendahan hati. Sebaliknya, orang Samaria lah yang datang kepada Yesus. Orang Samaria yang dihina, direndahkan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi justru dia yang kembali kepada Yesus. Orang yang hina, yang dimusuhi, yang tersingkir, bahkan dikucilkan. Tetapi justru dialah yang kembali kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, orang yang mempunyai dosa yang besar, orang yang mempunyai beban penderitaan yang begitu berat dan dipulihkan, akan merasakan
dan menyatakan ungkapan syukurnya lebih daripada orang-orang yang lain. Tetapi sebaliknya, 9 orang kusta yang lain merasa sombong, merasa dirinya layak untuk disembuhkan, dan mungkin dia merasa itu hal yang biasa. Dan yang keenam yang kita belajar pada hari ini, pagi ini, adalah keselamatan. Orang Samaria yang kembali kepada Yesus untuk memuliakan Allah dan mengucap syukur karena dia sudah memperoleh kesembuhan secara fisik dari sakit kustanya. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 19, lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Samaria ini, orang yang dimusuhi, orang yang dihina, yang direndahkan, tetapi dia mau datang kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur dan memuliakan Allah. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hanya sakit secara fisik, bukan hanya sakit jasmaninya yang disembuhkan dan ditahirkan oleh Tuhan Yesus, tetapi jiwanya, rohaninya dipulihkan dan diselamatkan. Saudaraku, mengucap syukur adalah hal yang sederhana, tetapi ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Contohnya 9 orang yang disembuhkan, orang-orang Yahudi. Ketika kita mengucap syukur, disitulah terpancar dan terlihat tanda kerendahan hati. Belajar dari orang Samaria ini. Ternyata ketika ia mengalami penderitaan yang begitu berat, bukan hanya sekedar sebagai orang Samaria yang direndahkan dan dihina, tetapi juga menderita sakit kusta. Tetapi dia telah dipulihkan oleh Tuhan. Dan disitulah meluap ucapan syukur yang keluar sebagai rasa ucapan terima kasih dan menunjukkan tanda kerendahan hati. Berbeda dengan 9 orang Yahudi lainnya. Merasa bahwa kesembuhan dan pentahirannya itu hal yang biasa, yang mungkin terjadi bagi setiap orang, yang biasa dan bukan sesuatu yang perlu mengucap syukur. Karena hal itu dianggap lumrah, dianggap biasa oleh mereka. Tetapi kita belajar dari orang Samaria yang disembuhkan oleh Tuhan, yang ditahirkan oleh Tuhan. Dia mengucap syukur sebagai luapan rasa terima kasihnya kepada Tuhan. Marilah kita selalu mengucap syukur untuk setiap keadaan. Bukan hanya ketika kita baik-baik saja, bukan ketika kita menerima berkat jasmani yang berlimpah, bukan hanya ketika kita menerima sesuatu yang baik, tetapi juga saat kita sakit, saat kita menderita, saat kita menerima masalah yang berat sekalipun. Kita belajar dari orang Samaria ini untuk bisa mengucap syukur. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itu yang Rasul Paulus nasihatkan kepada kita saat ini. Dan berharaplah kepada Tuhan dengan iman dan percaya kita yang sungguh, serta disertai dengan tindakan yang nyata untuk selalu mengikuti apa yang
Tuhan perintahkan kepada kita di dalam firman-Nya. Apapun hasilnya, mengucap syukurlah dan kita akan melihat mujizat terjadi. Mujizat itu bukan berarti sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa. Mungkin sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi kita akan melihat mujizat itu terjadi ketika kita mengucap syukur. Tuhan memampukan dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita akan mengakhiri persekutuan kita ini, persekutuan doa pagi hari ini, dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami berterima kasih ya Tuhan. Ketika pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami, ketika kami diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, dan juga ketika kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, dan ajarkan kami Tuhan untuk melihat mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Bukan hanya sesuatu mujizat yang spektakuler, yang luar biasa, tetapi Tuhan ajarkan kepada kami untuk melihat mujizat-mujizat Tuhan yang biasa-biasa saja di dalam kehidupan kami. Dan ajarkan kepada kami juga Tuhan, untuk kami dapat selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Bapa di dalam surga, kami menyadari Tuhan bahwa tidak mudah untuk mengucap syukur, apalagi ketika keadaan tidak baik-baik saja. Tetapi melalui firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mau mengajar kepada kami untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk situasi pandemi yang sudah semakin membaik, sehingga kami merasakan lebih bebas untuk dapat berkarya, bekerja, belajar, bahkan melayani Tuhan. Dan juga kami dapat beribadah dengan tatap muka, dan kami percaya Tuhan berkarya di dalam semuanya. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk datang kembali beribadah. Mungkin di antara kami, sebagian orang sudah terbiasa dengan ibadah secara online, ibadah di rumah, sehingga merasa segan untuk datang beribadah, kembali bersekutu di rumah ibadah di gereja. Tuhan, tolonglah kepada kami, sadarkan kami bahwa persekutuan itu juga sangat penting. Kami merasa nyaman ketika kami sudah demikian lama, 2 tahun kami melaksanakan ibadah secara online. Namun saat ini ya Tuhan, kami kembali mau bersyukur, mengucap syukur ketika kami boleh beribadah di gedung gereja, bertemu dengan saudara-saudara, bersekutu bersama, mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini menderita sakit, yang mungkin sudah berkepanjangan dan tidak mendapatkan kesembuhan, atau ada tanda-tanda kesembuhan. Tuhan, berikanlah iman kepada mereka, supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mampu memulihkan mereka. Dan sekiranya mereka tetap harus menderita sakit,
di dalam keberadaan mereka. Mereka tetap beriman dan percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang mungkin saat ini juga masih terpapar sakit akibat COVID. Tuhan, berikan kesabaran kepada mereka dan kesembuhan. Dan biarlah mereka dapat memuji, memuliakan Tuhan di dalam keberadaan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami Tuhan, yang terus mengupayakan vaksinasi supaya semua dapat dilaksanakan dengan baik dan semua orang terlindungi dari paparan COVID-19. Dan mereka mendapatkan imunitas yang kuat untuk melawan sakit dari COVID ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah bekerja berkarya dan memperlihatkan mujizat Tuhan di dalam keadaan di muka bumi ini melalui COVID-19. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan. Kami pagi ini sungguh belajar untuk mau mengucap syukur di dalam segala hal dengan beriman kepada Tuhan Yesus, dengan taat dan juga melakukan segala perintah Tuhan dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami pagi hari ini dan kami mengucap syukur karena Tuhan mendengar dan menjawab pergumulan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang sudah mengikuti persekutuan doa pagi ini. Selamat berkarya, selamat melayani. Tuhan memberkati.